Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana waj'al waziran min ahlina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Ramadan. Tidaklah Allah memberikan bulan Ramadan untuk hambanya kecuali Allah ingin mengampuni hamba-hambanya dan ingin meninggikan derajat hamba-hambanya di sisinya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mensyariatkan bulan Ramadan dan telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kebaikan untuk kita umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala puasa dan amal saleh kita di bulan Ramadan, meninggikan derajat kita dengan Ramadan tahun ini di sisi Allah, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah agak sedikit tidak biasa. Temanya itu adalah perbedaan antara hidayah, petunjuk yang umum dan petunjuk yang rinci atau detail. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalau saya tanya, apa sumber petunjuk? Apa jawabannya? Jawabannya Al-Quran. Sumber petunjuk itu adalah Al-Quran, huda. Bahasa Arabnya petunjuk adalah huda atau hidayah. Huda atau hidayah sama artinya. Jadi sumber petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim, huda. Kalau kita tanya lagi, Taurat, Injil itu sumber petunjuk atau bukan? Ada Suhuf Ibrahim, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Itu sumber petunjuk atau bukan? Sumber petunjuk juga. Sebelum itu kalamullah bukan? Aslinya, yang asli. Kalamullah, firman Allah. Zabur firman Allah, Taurat firman Allah, Injil firman Allah. Dan kitab-kitab ini yang diturunkan oleh Allah, firman Allah ini juga sumber petunjuk. Sama-sama semua sumber petunjuk. Tapi apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran sumber petunjuk. Kitab-kitab terdahulu juga sumber petunjuk. Tapi apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quranul Karim adalah sumber petunjuk yang sifatnya mu'jizat, yang bersifat mu'jizat. Al-Quran mu'jizah,
bukan sekedar kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran mu'jizah, mu'jizat. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak bersifat mu'jizat. Apa mu'jizat? Al-mu'jiz atau mu'jizat adalah tidak bisa dikalahkan dengan manusia, tidak bisa ditiru, dihapus, ditambah, ditukar, ditandingi. Tidak akan bisa Al-Quran dilakukan itu semua. Mustahil. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Al-Quran, mustahil. Saya berani sumpah mustahil. Mustahil ada hukum yang lebih adil daripada Al-Quran, mustahil. Walaupun waris dalam Al-Quran, perempuan diberikan satu, laki-laki diberikan dua. Huwal adl. Itulah adl. Bagaimana adl? Anda yang nggak ngerti. Barang siapa yang belum mengatakan itu adl, itu adalah hikmah atau hakim, maka dia belum mengerti hidayah Al-Quran. Al-Quran hidayah, sumber hidayah, tetapi Al-Quran mu'jiz, mu'jizat. Mu'jizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan dia sumber hidayah. Sumber hidayah Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah, tidak akan bisa diciderai oleh manusia. Dia akan tetap menjadi hidayah yang kekal dan aziz. Wa kitabun aziz wal Qur'anil hakim wal Qur'anil majid innahu lakitabun karim. Lihat, Quran itu aziz, perkasa. Quran itu muhaimin, menguasai, memimpin kitab-kitab sebelumnya. Quran itu hakim, Yasin wal Qur'anil hakim, penuh dengan kebijaksanaan. Semua peraturannya adalah maslahat, tidak satupun mudarat. Al-Quran hakim wal Quran karim innahu lakitabun karim. Quran adalah kitab yang mulia. Yang mulia, karim bisa bermakna mulia, bisa bermakna memiliki banyak kebaikan. Karim, apabila kita baca, kita dekati, dia akan memberikan kebaikan. Karim. Kitab Al-Quran juga mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran juga adalah kitab yang diberkahi. Al-Quran aziz, karim, hakim, muhaimin, mubarak. Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah sumber hidayah. Nah, hidayah dalam Al-Quran itu, pembahasan hidayah Quran itu sangat panjang. Karena hanya ingin menyampaikan dari sisi global dan rinci saja. Ya, ada banyak pembahasan tentang hidayah. Yang ingin disampaikan adalah bahwa Al-Quran membawa hidayah, membawa petunjuk cara hidup. Cara hidup ada dua. Al-Quran menjelaskan dua hal. Atau cara Quran menjelaskan, ada dua cara menjelaskan. Yang pertama, Quran menjelaskan hidayah global, umum. Ada yang kedua, hidayah tafsili atau hidayah yang rinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan linnas. Sebagai hidayah, huda. Kemudian hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hidayah, menunjukkan manusia kepada yang benar. Ada juga Al-Quran wa bayyinatin minal huda. Al-Quran sebagai hidayah, huda, dan juga bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dan perinci dari hidayah itu sendiri. Jadi ulama mengatakan Al-Quran dalam menjelaskan hidayah dengan dua cara kaum muslimin. Ada hidayah yang umum, hidayah yang dijelaskan secara global saja. Ada hidayah yang rinci, hidayah yang dijelaskan secara rinci satu persatu.
Dan hidayah Quranul Karim itu sangat banyak. Umur kita sudah selesai untuk memahami hidayah Quran, petunjuk Quran belum habis. Kata Ali radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu la tanqadi ajaibuhu. Al-Quran, kemu'jizatannya, ketakjubannya, hal yang menakjubkan dari Al-Quran tidak akan pernah habis. Terus akan ada hal-hal yang bermanfaat dari Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran, petunjuk yang umum dan petunjuk yang rinci. Maksudnya apa? Ulama membagi dari segi penjelasan, dari segi yang lain ada lagi nanti. Saya hanya bicara satu umum, satu rinci. Ada hidayah ammah, hidayah yang umum, yaitu yang diketahui oleh banyak manusia. Oleh banyak manusia. Ada hidayah yang rinci, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan ilmu. Apa contoh hidayah ammah? Hidayah umum atau hidayah ammah, contohnya itu rukun iman. Siapa yang nggak tahu rukun iman di sini? Nggak naik kelas? Tahu rukun iman? Tahu rukun iman? Itu hidayah umum. Banyak yang mengetahui rukun iman. Ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Ini hidayah ammah, hidayah umum. Kita itu tidak cukup hanya mengetahui rukun iman. Rukun iman 6. Yang pertama apa? Beriman pada Allah. Beriman pada Allah, selesai. Beriman, sudah beriman. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini hidayah umum. Tetapi kita harus masuk kepada rinci. Kita harus mengetahui petunjuk Allah tentang Allah. Ngerti ya? Kita harus mengetahui tentang Allah. Apa sifat Allah? Bagaimana keagungan Allah? Bagaimana kedermawanan Allah? Bagaimana kasih sayang Allah? Bagaimana azab Allah? Ini rinci namanya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Bagaimana nama-nama Allah? Ini namanya rinci. Hidayah rinci ini perlu dipelajari dan perlu dicari dan minta sama Allah. Barang siapa yang mengetahui hidayah umum saja, bahwa Allah adalah Tuhan Sang Pencipta, dan yang satu lagi mengetahui sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahadermawanan Allah, maha sayangnya Allah, luasnya karunia Allah, luasnya pertolongan Allah, ya, maha pemaafnya Allah, yang mengetahui detail rinci tentang sifat-sifat Allah, tidak sama dengan orang yang hanya mengetahui hidayah umum saja. Allah pencipta, selesai. Yang satu mengetahui tentang Allah lebih dalam. Yang mana yang hidayah rinci? Yang mengetahui secara umum atau secara rinci? Yang mana? Yang rinci itu adalah yang mengetahui secara rinci. Kita seringnya berhenti kepada pengetahuan hidayah Quran yang umum, dan kita malas untuk masuk kepada rincian hidayah Allah. Kalau anak tanya, berapa persen Bapak Ibu mengetahui hidayah Al-Quran? Berapa persen? Berapa persen hidayah Quran? Quranic view, cara pandang Quran, keyakinan Quran, akhlak Quran, perintah Quran, larangan Quran, kisah-kisah Quran, berapa persen? Berapa persen, Pak? 100%? Yang salah adalah kita. Al-Quran sumber petunjuk kaum muslimin. Bedanya Quran di zaman sahabat adalah mereka mengetahui isi Quran rinci, sehingga hidayah yang mereka miliki adalah rinci sekali. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di akhirat ada 2 tempat, satu tempat untuk orang yang bertakwa, beriman, satu tempat orang kafir. Apa namanya? Untuk orang yang beriman, surga. Apa namanya untuk orang yang kafir? Ini namanya hidayah apa? Umum, semua orang juga tahu. Tetapi ketika ditanya, tahukah Anda
bagaimana Al-Quran menjelaskan rinci tentang surga. Di sini ada masalah. Nggak ngerti. Bagaimana Al-Quran menjelaskan kemuliaan ahlul jannah, mulianya ahli surga. Bapak nggak perlu cari kontraktor untuk bangun rumah di surga kok, kaum muslimin. Anda masuk surga, Anda sudah menjadi raja, tinggal duduk di situ. Mufattahatul lahumul abwab, jannatu adn. Masuk surga kekal. Mufattahatul lahumul abwab. Tidak akan pernah Anda membuka pintu di surga. Semua pintunya terbuka. Di tangan tidak akan pernah megang pintu. Al-abwab maftuhah. Semua pintu-pintu surga terbuka. Dan semua akan menjadi raja, dilayani dengan pelayan yang banyak dalam surga. Tidak ada yang menjadi rakyat dalam surga. Ini namanya hidayah apa ini? Rinci atau umum? Rinci. Orang tidak akan cinta kepada surga kalau Anda nggak ngerti bagaimana rincian tentang surga. Kenapa manusia cinta dunia? Karena dia ngerti rincian dunia. Dunia ngerti. Kata ulama menjelaskan ayat, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Urusan dunia jagonya bukan main. Ulama menafsirkan urusan dunia, tukang emas ngelihat emas belum ditimbang dia tahu berapa gram. Jago kalau urusan dunia. Apalagi itu ulama jelasin, tukang emas, contoh aja itu contoh. Tukang emas dia udah tahu nih berapa karat, belum dilihat, belum ditimbang, belum dicek, dia sudah tahu. Kenapa? Dia tahu urusan dunia. Cinta akhirnya kepada dunia. Tapi urusan akhirat nggak tahu, taunya ada surga, neraka gitu aja. Dia nggak tahu bagaimana azab neraka. Bagaimana mau cinta kepada akhirat? Kita nggak ngerti akhirat. Bagaimana mau takut dengan azab neraka dan padang mahsyar? Kita nggak ngerti padang mahsyar. Padahal Allah menganjurkan kita untuk takut kepada padang mahsyar. Dan orang yang takut kepada padang mahsyar akan dijamin keselamatan di padang mahsyar. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Orang yang takut padang mahsyar sekarang ini, takut neraka sekarang ini, dijaga oleh Allah besok di neraka. Ini hidayah rinci kaum muslimin. Hidayah rinci ini kita meremehkan. Kita merasa saya udah sholat, rukun iman sudah, antum udah sholat, puasa, zakat, udah uang tuh keluarin banyak. Haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sholat. Tapi Anda nggak ngerti rincian akhirat. Sehingga cinta dunianya getol sekali. Nggak ngerti. Rincian tentang Allah, rincian tentang malaika, raqib, atid, munkar wa nakir, malaikat sayyarah, malaikat yang hadir di majlis ilmu. Jadi kaum muslimin, bedanya kita dengan para nabi dan para sahabat, mereka dulu Quran sama-sama sumber hidayah, tetapi mereka menyerap hidayah Quran rinci detail. Kemudian meninggal Nabi SAW, Nabi menyerap hidayah 100%. Turun kepada sahabat bisa dikatakan 99%. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari sahabat turun ke siapa? Tabi'in menyerap hidayah Quran berkurang. Wallahu a'lam berapa persen. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in menyerap Quran lebih rendah. Terus ulama sampai yang terakhir. Ya, saya sempat bertanya pada guru. Sang guru saya tanya, Syekh, apabila seorang yang berilmu meninggal, saya tanya, adakah penggantinya? Beliau mengatakan tidak. Apabila sudah meninggal seorang berilmu, maka dicabut ilmu dengan meninggalnya. Sebagaimana meninggalnya Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, meninggalnya para sahabat, meninggal mereka, maka ilmu ditarik bersama meninggalnya mereka. Sehingga hidayah Quran yang sampai kepada kita itu tinggal sedikit. Apa yang diketahui oleh para ustadz da'i saat ini tentang hidayah Quran itu sedikit. Itu paling berapa persen? Turun ke masyarakat entah berapa persen sisanya. Dan nanti kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yusyarannal Qur'ana dzata lailatin. Quran akan diangkat semuanya. Sumber hidayahnya akan diambil sama Allah. Yutrak ayah la fi sudurin nas wala fi mushaf. Tidak akan ada satu ayat yang tertinggal baik dalam jiwa atau hati atau dada manusia dan juga dalam mushaf. Akan diambil dan diambilnya malam hari. Al-Quran akan diangkat. Sumbernya akan diangkat. Sekarang hidayah Quran masih ada. Cuman memang tidak sederas hidayah Quran di zaman Nabi. Kenapa? Kitanya yang tidak minta kepada Allah,
tidak mempelajarinya, merasa sudah cukup. Ini masalah. Ini masalah kaum muslimin. Jadi ana ingin mengajak antum coba semangat lagi mempelajari Al-Qur'an. Caranya satu, ihdinas siratal mustaqim. Kelamaan nih sebentar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim? Doa minta hidayah jalan yang lurus, yakni Al-Qur'an. Minta siratal mustaqim tafsirnya Al-Qur'an dan Islam. Minta hidayah Quran. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberi hidayah. Yang kedua maksudnya, pertama doa yang banyak. Yang kedua berteman dekat dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah lebih banyak dari kita. Antum melihat dia lebih saleh, lebih ngerti tentang agama, dekati dia. Berteman dengan mereka, jangan jauhi mereka. Nabi disuruh untuk bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar kamu berteman wahai Muhammad dengan orang-orang yang saleh, yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam. Jangan urusan yang giliran orang kaya antum temenin, pejabat temenin. Orang yang berilmu agama yang menambah iman antum itu deketin. Kalau mau dapat hidayah yang rinci, karena hidayah rinci ada di dia, Allah kasih kepada mereka. Doa, kemudian dekati orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan hidayah rinci, dekati mereka. Kemudian yang ketiga, banyak menuntut ilmu. Hadir majelis-majelis ta'lim, jangan merasa bangga. Angkuh, saya masih belajar. Jangan angkuh, belajar terus. Ada pelajaran Quran, hadis, pelajari untuk mendapatkan rincian hidayah-hidayah Allah yang tidak terbatas itu. Wallahu a'lam, semoga Allah berikan kita hidayah. Allah fahamkan kita Al-Quran, Allah bahagiakan kita dengan Al-Quran. Allah yang ajarkan kami Al-Quran, fahamkan kami Al-Quran, berikan kami kemampuan untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.